kau rindu pada rumah? Sis. Iya, San. Sudah lama aku merindukan rumah. Rindu pada kota Bandung, tempat di mana aku dibesarkan. Rindu kampung halaman yang tercinta. Iya. Apa kau tidak pernah ingat keluargamu? Ingat? Ya, ingat sekali. Juga pada kota Jogja. Setiap sore aku menyusuri jalan-jalannya. Kau ingat Kalicote? Iya. Aku ingat. Sebaiknya kita lekas pulang, San. Sudah terlalu lama kita merantau. Memang banyak kenangan-kenangan manis di Jogja. Juga kepahitan-kepahitan yang terkutuk. Apa kau akan tetap tinggal di sini selamanya? Kau tenang saja. Pada suatu waktu kita akan mendapatkannya. Kita akan mendapatkan intan itu. Pak Musman, San. Sudah 2 tahun dia tidak menemukan intan sebutir pun. Pak Bangер, kemarin mendapatkan intan sebesar telur merpati. Untuk intan muntah itu, ia mendapatkan uang dengan jumlah yang tak terbayangkan. Tidak semua orang bernasib baik, San. Sebaliknya, tidak semua orang bernasib jelek. Semua orang pasti juga berharap nasibnya akan baik. Akan aku dapatkan intan yang lebih besar. Entah berapa puluh juta yang akan aku dapatkan. Peristiwa itu akan terjadi. Bukan jumlah sedikit. Sebelum aku dapatkan intan itu, selama itu pula aku akan 3 berada di hari sini. lagi tak ada makanan, San. Apa? 3 hari lagi semua persediaan habis. Iya. 3 hari lagi. Dan itu pun kalau kita berhemat. Kita jual yang masih tinggal. Tidak, San. Kita hanya memiliki selai celana pada tubuh masing-masing sekarang. Kita tak punya intan sebutir pun. Intan? Kapan kamu menemukannya? 2 kali aku mendapatkannya. 2 kali aku mendapatkannya. Sekalipun kita belum pernah menyentuhnya, San. 2 kali aku mendapatkannya. Kita belum pernah menemukan intan sekalipun. San, ada apa denganmu? Aku berkata dengan benar. San! 2 kali aku mendapatkannya. Hampir kau lupa. Aku pernah mendapatkannya. Kau jangan khawatir kalau 3 hari lagi kita tidak makan. Segera aku akan dapatkan yang lain, yang lebih besar. Sebulan yang lalu kau juga berjanji demikian, San. Jangan khawatir. Kau tenang saja. Segera aku akan dapatkan. Banyak yang perlu dikhawatirkan, San. Selain makanan, ada yang lebih dikhawatirkan. Apa yang mengkhawatirkan?
Apa yang mengkhawatirkan? Apa yang mengkhawatirkan? Jiwa rawanimu, San! Kau dibebani seputar impian hitam yang mencengangkan. Dan itu yang menghancurkan kesadaranmu selama ini. Tidak ada keserumit apapun yang membebani jiwa San. Dengarkan aku dulu, San! Kalau saja aku tak berhutang budi kepadamu, takkan mau aku mengikutimu sampai sekarang ini. Kau boleh pergi. Aku sanggup mengerjakannya sendirian. Dan intan sendirian akan terasa lebih baik. Bila aku mendapatkan intan-intan, tentu tidak akan ada orang yang akan mendapatkan jatah. Pergilah kalau kau sudah tak tahu. Dari awal pun aku sudah mengatakan bahwa perjalanan ini akan terasa lebih berat. Dengarkan pembicaraanku, San. Perkataan yang lahir dari seorang sahabat. Aku tak bermaksud untuk menghancurkan cita-citamu menjadi kaya. Semua orang mengharapkannya, San. Tapi tidak menjalan demikian. Dengan kekayaan itu aku bisa mencapai apapun. Aku bisa menghancurkan setiap adik perempuan yang datang. Mula-mula aku angkat dia ke atas sanjungan. Kemudian akan kulemparkan dia ke tengah limbah yang paling dasar. Tapi buktinya kau belum ada harta sampai sekarang. Apa yang akan bisa kau capai? Akan aku gali tanah-tanah itu. Selama aku masih bisa bergerak. Sebentar lagi jiwa kamu tidak akan sanggup bergerak, San. Untuk menggapai impian yang kau beri saat itu. Dan jiwa kamu tidak akan tertolong lagi. Kau tahu apa tentang jiwa ragamu? Aku akan membuktikan aku akan lebih benar daripada kau tunggu di rumah. Kita tidak lagi berkongsi. Aku akan pulang bila kita telah tergenggam tangan. Kau gila menggali pada malam masa begini. Akan aku buktikan aku akan lebih benar daripada kau. Tidak baik menggali malam hari, San. Nah, Karena kau yakin itu tidak akan tercapai. masa Jangan tinggalkan aku sendirian. kita tidak lagi berkongsi. Lalu bagaimana hubungannya dengan Senarsi? Dia tidak menghargai cinta. Dia tak ada hubungan dengan dia. Kau ingin membuktikan bahwa dengan harta kau bisa menaklukkan kemudian menghancurkannya. Ya, itu ingin aku buktikan. Kau menaruh dendam saat kau. Bukan dendam. Kau kecewa. Bukan kecewa. Kau sakit hati. Bukan sakit hati kau Kau pangkal. merasa kesepian lalu merasa rendah diri. Kemudian kau mencari senjata lain. Bukan itu semua. Kau jangan mencari lebih lanjut. Sebab kau tak akan pernah berhasil. Kau tak akan berhasil menyelami jiwa raga. Kau tunggu di rumah. Aku pulang bila intan telah tergenggam. Salah. Tidak baik menggali malam hari, San. San, sayangilah dirimu. San. Malam masa begini keluar juga kalian. Apa sih pekerjaan kalian? Orang-orang mencari penyakit. Sis. Kau dari mana malam-malam ini? Jalan. Di mana bopeng Sanyoyo itu, sis? Jalan mencari angin. Malam-malam masa begini mencari angin. Angin begini kan penuh penyakit, sis. Bagaimana sih pikiran kalian? Pikiran masih baik, Sar. Tapi kalau sudah letih bagaimana? Ya memang kita sudah letih berpikir hal-hal lain, sis. Maka aku datang pada malam-malam membawa apa-apa yang bisa menyegarkan pikiranmu. Sis.
kemarin mendapatkan sebutir. Harganya lumayan, sis. Sebutir intan. Ya, aku dapat waktu iseng-iseng mendulang di pelukan sungai. Nasib kalau lagi baik, sis. Sekarang kau berbaringlah kau, sis. Kalau kau letih, akan aku masakkan sesuatu yang lezat untukmu. Kau masih ada nasi kan? Nah, ini tuh. Begini loh, sis. Apa? Ini, sis. Oh, aku tahu ini. Kamu menemukan seorang perempuan. Jangan begitu, sis. Tapi memang benar begitu. Perempuan di sebelah sungai itu loh. Yang mana? Perempuan di sebelah sungai. Oh, iya. Kenapa? Ada minat saya kepadanya. Sekiranya orang tuanya juga tidak keberatan, sis. Dan dari situ nampak pula ada kesediaannya. Ya, saya memang sudah lama kepingin dapat istri, sis. Sudah bosan saya hidup sendirian begini lama. Tapi saya sukar kalau memulai. Bagaimana ya cara saya bisa mendekati dari situ? Kalau saya berjumpa dengan dia, aduh, gemetar saya, sis. Tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dia juga diam saja. Itu bisa menolongku, sis, agar aku bisa dekat dan kemudian bisa meminangnya. Tapi mengenai ini kau diam saja dulu, sis. Aku sudah ada sedikit modal, cukup buat kawin. Bagaimana menurutmu? Apakah dia bisa menjadi istri yang baik? Sekarang saya kira bisa, Sar. Saya kira bisa, sis. Tidak pernah, sis. Iya bisa, Sar. Bisa. Kalau begitu katakan kepadanya kalau kau sempat bertemu bahwa saya adalah orang yang cukup baik untuk dijadikan istri. Jangan tertawa, sis. Saya serius nih. Mau udah tahu saya sudah lama kepingin dapat istri, sis. Iya, Sar, baik. Jadi, apa kau sudah pernah berbicara dengan dia? Jadi bagaimana kau bisa tahu dia mau menikah denganmu? Kalau berjumpa dengan saya, sis, pandangan matanya, penuh dengan arti. Dan kau menegurnya? Itulah yang saya katakan. Bagaimana kau ini, Sar? Kalau saya berjumpa dengan dia, sis, saya tidak bisa berkata apapun. Terasa kalau selama ini dia selalu berusaha berjumpa denganku. Nah iya kan? Kalau dia mau mandi, sis, dia selalu lewat di sebelah rumah itu. Padahal kan dia bisa lebih dekat mandi di sebelah sana. Tapi bagaimana kalau dia memang senang mandi di sana? Tolonglah saya, sis. Waktu itu bisa menolong. Maaf, sis. Bagaimana aku bisa menolongmu, Sar? Coba berikan misal. Bagaimana contohnya? Kau pikirkan sajalah sendiri, sis, supaya saya bisa ngomong dengan dia. Tapi kau bilang saja yang baik-baik tentang saya, sis. Supaya dia mau dengan saya, sis. Tapi bagaimana kalau dia malah jatuh hati kepadaku? Kau yang bantah. Kau ini mau. Dari mana, San? Selamat malam, sis. Selamat malam, Sar. Malam, San. Dari mana kau, Sar? Kau tidak menerkanya. Mengira pun tidak tahu. Bagaimana kau bisa menyelami jiwa? Memang sengaja akan kubuktikan bahwa kau tak dapat menyelami lubuk hati. Kau pikir aku berjalan dalam gelap? Itu karena aku mengatakan aku tidak akan pulang sebelum aku mendapatkan intan. Aku duduk di waduk sebelah, minum kopi dengan hidangan yang hangat. Kau sampai mana mengikuti sahabat? Kau memang sahabat terbaik yang pernah aku kenal. Tahu hutang budi dan bisa menghargai persahabatan. Tetapi sudah aku katakan bahwa rasa sayangmu yang tidak rendah itu tidak akan berguna dalam hubungan cita-cita ini. Kau sengaja mempermainkanku, Sar. Mempermainkan? Mempermainkan tidak. Masa mempermainkan? Aku berbuat apa yang lahir dalam jiwaku? Kau yang salah sangka.
Sebab kau hanya mempertimbangkan yang buruk terhadap diri. Siapa yang mengatakan kau akan pergi menggali Inta dan tidak akan kembali sebelum menggenggam Inta di telapak tanganmu? Soalnya apa hanya tiba-tiba tidak jadi mengerjakannya. Samping itu aku ingin membuktikan bahwa tekananmu atas jiwa rohaniku tidak akan pula bisa berhasil. Kau sebenarnya tahu apa yang merasuki jiwamu, San. Tapi kau tidak sanggup untuk melawan itu semua. Masa tidak sanggup? Iya. Demikian kalau kau mau tahu. Demikian keadaan Sarbini. Aku tidak tahu apa tentang jiwamu, San. Ya, tepat begitu. Yang jelas aku membawa makanan malam ini. Kalian berdua tidak perlu bertengkar malam ini. Kita makan bersama. Lagi pula aku ingin merayakan hari peruntunganku. Peruntungan? Ya, San. Aku kemarin mendapatkan sebutir intan. Dan yang lebih dari itu mungkin hanya sebutir kecil saja, San. Cukup buat peralatan kawin yang telah lama saya idam-idamkan. Sebutir kecil kemarin pagi. Ya, San. Kau tidak berbohong kan? Tidak. Aku dapat waktu iseng-iseng mendulang di belokan sekali, San. Sebutir kecil waktu iseng-iseng mendulang di belokan sungai. Kau tidak berharap waktu itu. Kau tidak dibebani impian waktu kau mendapatkannya. San. Apa benar kau menemukannya di belokan sungai? Buat apa aku berbohong padamu, sis? Aku memiliki cita-cita yang sederhana. Tidak memimpikan menggali semua intan yang terpendam. Oh! Siapa yang menguasai nasib ini? Siapa yang menguasai nasib dan segala kejadiannya? Sarbini yang tidak dibebani apa-apa, diberikan intan waktu iseng-iseng menjulang di tepi sungai. Minum, San. Kau harus minum dan beristirahat. Akan aku belikan nasi. Kau suka makan sarden, kan? Katakan padaku, sis. Siapa sebenarnya yang menguasai nasib seseorang? Kesadaranlah yang menguasai nasib seseorang. Jadi tidak ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Iya. Tuhan adalah kesadaran yang aku maksud. Aku akan pergi mulai mendulang malam ini. Kau tak perlu ikut. Sebab aku pergi bukan untuk menyakiti hatimu. Kau tunggu saja di rumah. Aku akan mulai mendulang. Di mana Sarbini mendapatkannya? Amat berbahaya mendulang di malam hari, San. Di sini aku lebih berbahaya. Sungai itu dipenuhi belukar yang lebat. Kau pikir aku takut menghadapinya? Tidak, San. Aku hanya memberitahumu. Sebab seminggu yang lalu ada orang mati di sana. Lagi pula sungai itu bukan kepunyaanku, San. Teruskan kalian makan besar. Aku akan mendoakan kalian dari sana. Mari kita mencari siapa yang paling benar. Akan aku dapatkan intan itu. Akan aku dapatkan intan itu. Akan aku dapatkan intan itu. Sudahlah, sis. Biarkanlah saja dia. Dia akan mendapatkan apa yang ia cari. Itu penyakit yang mau malaria. San, apakah tidak apa-apa tentang penderitaan Sanjoyo? Merasa mesti merasa, sis. Sebab saya masih memiliki perasaan yang baik. Tapi saya tidak mau berbuat apapun. Karena saya tahu tidak akan ada faedahnya. Dia mengalami hidup yang malang, San. Jangan kau pikirkan dia, sis. Tidak. Aku tidak bisa membiarkannya, San. Aku akan pergi menyusulnya. Sudahlah. Kalian berdua sama saja.
Makan apa yang kau Ah, cari? diam kau, San. Diam kau, sis. Makan dulu, sis. Sis, Aku telah dapatkan impian itu. Aku dapatkan impian itu. Impian yang tak akan tergenggam ada dalam genggamanku. Apa ini tuan-tuan? Apa sis? Butir intan. Pasti sanksi bahwa impianku menghancurkan jiwa ragaku. Kami pun ikut bergerak hati, San. saya juga ikut bergerak hati, San. Sebab kau telah mendapatkan impianmu selama ini. Kalian tidak menurut aku. Tidak, San. Apa yang harus kami irikan, San? Kami hanya mengharapkan kau sadar kembali. Ya. Jadi apa rencanamu selanjutnya, San? Banyak sekali, sis. Kita akan pulang jika impian itu lakukan. Itu cukup untuk modalmu. Pulang? Iya, pulang. Sebab banyak yang mengharapkan kita di rumah, San. Dan di rumah, kita bisa memulai kehidupan sewajarnya kembali. Pulang kampung maksudnya. San, jadi apa rencanamu? Kau berjanji akan pulang jika kau mendapatkan modal. Dulu sebelum dapat, rasanya cukup dengan modal berapa saja. Tapi sekarang ini sekiranya belum apa-apa untuk menguasai dunia ini. Belum apa-apa. Sama sekali belum apa-apa. Aku akan mencari lebih lanjut. Hingga aku dapatkan yang cukup. Kau boleh pulang. Aku akan memberikan kau modal semua. Itu sudah cukup banyak, San. Bagi kau ya, tapi bagiku tidak. Kau bawa saja sebaiknya uang itu dan dirikan di kampungku sebuah rumah. Dan ya, tuliskan nama yang besar di depan rumahku. Terangkan kepada Sunarsi bahwa aku telah mempunyai rumah yang besar. Kau bisa membangun rumah tangga dengan modal itu saat tidak. Aku tak akan membangun rumah tangga. Jika kau jadi pulang, cukup siarkan bahwa aku telah mempunyai intan yang berharga mahal, agar semua perempuan memikirkan dan mengharapkan. Terangkan kepada Sunarsi bagaimana keadaan, agar timbul lagi rasa cintanya. Beritahu kepada orang-orang di mana keberadaan, agar semua orang memikirkannya, mengharapkan, atau menawarkan anak gadis. Baik. Aku akan pulang besok pagi. Cukup aku menemanimu sampai sini, San. Selanjutnya, terserah kau mau apa. Kau pulang juga? Ya, San. Aku juga ikut pulang. Aku akan mendirikan bengkel sepeda atau apapun dengan modal ini. Ya, sebaiknya kalian pulang saja. Agar semua orang tahu bahwa kekerasan hati itu sukar dicari. San, kau ikut makan besar malam ini kan? Tentu aku ikut. Ya memang sebaiknya kau pulang, San. Agar itu tidak ikut tersinggung perasaanmu. Diam kau. Apapun anggapan, aku mengakui akulah yang benar dan kuat. Jika kau jadi pulang, aku tak akan memberikan kau modal. Ini kita benar-benar berpisah dari segala. Tidak perlu satu sama lain untuk mengingatkan. Hanya permintaan tadi. Cukup siarkan di mana keberadaan, agar semua orang merindukan kepulangan, menanyakan, atau menawarkan. Aku tidak butuh uang Musa. Aku akan pulang sepagi. Baik. Ya, masing-masing sama. Hidup dengan beban keinginan yang tak pernah terpuaskan. Tapi yang tidak sama. Bagaimana kita menghadapinya? Aku tidak perlu uang Musa. Aku akan pulang sekarang. Pulanglah.
bisa datang ke daerah ini. Oh iya, masuklah Nan, masuklah. Oh, duduklah. Mana barang-barangmu? Dan apa kau datang sendiri ya? Ada kawanku kemari. Dia rindu pada ayah ibunya. Kami datang bertiga. Kedua temanku itu kan kawin dan mereka juga akan ke sini. Dan barang-barangmu? Di sana juga, di rumah seberang sungai. Sebenarnya sangat kebetulan sekali kau kemari, Nak. Sebab kami di sini juga segera akan pulang. Sanjoyo, Iya, dia juga pulang mestinya. Duduklah, Nak. Aku akan membuatkan minum. mereka tinggal di sini sendiri. Iya, di sini. Bagaimana keadaan Sanjoyo? Udah baik-baik saja, Nak. Sebentar lagi aku akan pergi mencarinya. Itu fotomu, Nak. Yang sudah lama disimpan Sanjoyo. Nak, coba ceritakan. Bagaimana aku bisa kemari hanya dengan seorang teman? Aku rindu padanya. Dan aku merasa bersalah. Aku menyakiti hatinya hingga ia memendam dirinya di tengah penggalan lukanya. Ada kenalanku, seorang gadis Kalimantan. Dia rindu pada ayah ibunya. Dan dia sanggup mengantar aku kemari. Tapi hari ini dia tidak sempat. Karena rindu pada ayah ibunya itu tidak bisa ditahan. Dan aku kemarin setelah diberitahu letak kuncinya ke dalam tuanya. Ini, minumlah. Terima kasih. Dan bagaimana selama perjalanan, Nak? Lancar. Tidak ada kesukaran apa-apa. Ya, palingan kecuali makanya sulit di perjalanan. Selesai di sini, kita akan pulang bersama-sama, Nak. Dan usahakanlah Sanjoyo juga ikut pulang bersama kita. Dia tidak mau pulang? Dia menginginkan Intan yang lebih banyak lagi, Nak. Padahal dia sudah dapat banyak. Kenapa dia tidak mau pulang? Aku menyesali segala sikapku yang telah lampau. Padahal aku hanya bermain-main. Memangnya apa yang kau katakan kepadanya, Nak? Ya, aku bercanda ketika dia menanyakan, apa cita-citamu tentang seorang suami? Ya, dengan tertawanya aku menjawab, aku ingat seorang suami yang lebih kaya. Tidak macam kau. Itu diterimanya dengan sungguh-sungguh. Ya, masa iya aku berbicara dengan sungguh-sungguh, sedangkan aku tahu bahwa dia itu tidak berada. Dan sejak saat itulah dia pergi meninggalkanku dan hanya mengirimkan surat yang menyatakan dia ingin mencari dunia yang tidak mengecewakan. Ya, semoga saja dia mau menerima apa yang sebenarnya terjadi, Nak. Oh, aku akan pergi mencari Sanjoyo dulu. Kau tunggu dulu lah di rumah. Masaklah apapun yang kau mau. Aku mau ikut mencari. Tidak, Nak. Kau di rumah saja. Dibuat berbahaya. Siswadi, aku mendapatkan nama spesial, sis. Maaf. Sar, sini dulu. Perkenalkan, ini kawan karibku, Zuna. Sudah. Aku akan pergi mencari Sanjoyo. Kau temanilah dia. Dan jangan kau ganggu dia. Aku pergi, Sar. Titi, sis. Duduklah seenaknya. Nah, seperti inilah tempatnya.
kami memasak sendiri, makan sendiri, mencuci sendiri, mandi pun sendiri. Apa-apa kami kerjakan sendiri, Nona. Tidak ada perempuan yang bisa bekerja sebagai pembantu. Hampir bisa dikatakan tidak ada pekerjaan macam itu di sini. Bagaimana dengan pendapatan dari kita? Kalau nasib untung menjadi nyata, kalau nasib jelek, setahun awak bergumul dengan lumpur, sebutir batu pun tidak pernah tersentuh. Ya, tapi saya hidup senang di sini sebab saya memiliki cita-cita yang baik meskipun sederhana. Tidak pernah terjadi kecelakaan dalam penggalian intan di tengah hutan demikian? Oh, banyak sekali. Hampir bisa dikatakan 3 hari sekali. Ya, kita mendengar orang mati tertimbun tanah atau lengannya patah saat tangga yang dinaikinya runtuh. Sesekali kita juga mendengar orang terserang penyakit demam demit. Apa itu demam demit? Itu demam yang tiba-tiba menyerang dengan sangat kerasnya. Karena akibat macam-macam di luar penderitaan kecelakaan mereka, tidak sedikit yang menjadi gila karena telah terlalu lama tidak mendapatkan intan atau tiba-tiba mendapatkan intan besar hingga dia tidak percaya kepada orang lain atau mencurigai dirinya sendiri hingga tertekan jiwanya siang dan malam akibat takut akan kehilangan intan. Ya, dan masih banyak lagi yang tidak dia mendapatkan harta tetapi mendapatkan penderitaan yang sangat menyedihkan. Bagaimana dengan Sanjoyo? Dia tak sadar apa yang terjadi. Hampir mengarah gelisah. Kemarin setelah mendapatkan intan, selama ini telah terganggu pikirannya sebab karena mengharapkan sesuatu yang sangat berharga. Untunglah kau datang waktu ini. Mudah-mudahan kau bisa membantu jiwanya dari kegelisahan itu. Dia sudah datang-datang mendekati kebingungan. Tidak hanya bingung, Nona. Semalam mereka hampir bertengkar perkara jiwa masing-masing. Sanjoyo, dia bersikeras untuk tetap tinggal di sini. Sedangkan si Siswadi, dia juga bersikeras untuk mengajak Sanjoyo ikut pulang kampung. Nah, untung ada saya yang masih bisa bersifat sabar dan tenang dan San, Kau nak? Iya, aku San. Sudah lama. saya keluar dulu. Nah, Mana kau saat? saya datang keluar, San. Kau jangan merasa tidak enak. Sunarsi kemari bukan mencari aku. Saya keluar sebentar. Maaf, Nah. Tiba-tiba sekali kau datang. Iya. Tiba-tiba juga aku mendapatkan jalan dan bisa kemari. Ada keperluan yang sangat luar biasa. Hingga kau datang kemari. Aku datang untuk menjemput kau, San. Ingin tahu masih itu dan tidaknya. Aku rindu padamu. Aku benar-benar rindu selama ini. Oh, rindu yang lahir karena perasaan saya. Sayang 1000 sayang. Masih ada orang yang merindukan. Masih beruntung Sanjoyo. Aku rindu sebab merasa tidak bisa berpisah lebih lama lagi, San. Itu lucu sekali, Nah. Rindu sekali. Itunya. Masa kau tidak percaya bahwa aku merindukan kau selama ini? Percaya? Oh ya, aku percaya. Kau belum diberitahu oleh sesuatu. Apa yang terjadi atas diriku sepeninggalmu? Tentang perkataanku dulu yang menyebabkan semua kejadian pahit ini? Dia belum menceritakan apa-apa. Aku tidak bermaksud menyakiti hatimu dulu. Aku tidak sungguh-sungguh dengan perkataanku, ya. Ya soalnya kau terlalu perasa, San. Hingga menerima semua perkataanku yang tanpa kusadari ini menjadi sebuah hal yang sungguh-sungguh. Kau mau memaafkan kesalahanku, bukan? Aku tidak menyangka waktu itu kau sedang bersanda gurau. Jadi kau memaafkan aku? Ya, begitu sebaiknya.
Aku berjanji aku tidak akan mengulangi lagi. Kau tak pernah berubah. Aku percaya. Kau tidak usah berpikir hal itu lagi. Aku berjanji aku tidak akan mengulangi. San, kaulah satu-satunya harapanku. Jangan tinggalkan aku. Aku kemarin karena cintaku padamu, San. Ayah dan ibu telah setuju sepulangan kita mengadakan perhelatan perkawinan kita. Oh ya? Iya, dan aku berjanji aku akan menaruh terhadap semua segala janjiku. Ya, sebab ada alasan yang indah dalam jiwaku, San. Itu cintaku padamu. Yang sanggup menghadapi kenyataan sebaik-baiknya. Iya, demikian. Dan secepatnya kita pulang kembali. Kita dirikan sebuah rumah yang bisa berbahagia. Sanggupkah kita mendirikan sebuah rumah dengan perhiasan butir intan? Itu lebih cukup, San. San, aku tidak minta seorang suami lebih kaya, San. Masa? San, jadi apa yang kau pikirkan tentang diriku? Kau tidak sungguh-sungguh dalam segenap perkataan. Aku tahu apa yang kau sembunyikan dalam dirimu. Kau datang padaku hanya ingin melihat apakah aku sudah mempunyai intan atau belum. Untuk mendapatkan jiwaku yang lemah seperti dulu dan dapat memiliki harta itu. Kau sembunyikan dirimu yang sebenarnya dengan merubah air muka menjadi roman yang manis, mesra, dan menarik saya. Tidak benar apa yang kau katakan tentang diriku. Jika perempuan tidak mungkin untuk mendorong hatinya untuk melayani lautan, menyusuri sungai Galito dengan memerlukan waktu berhari-hari untuk sampai pada daerah penggalian ini. Aku hampir mati sebab ingin mencari kau, San. Sebab ingin menemukan jiwamu untuk bangkit kembali. Mempersiapkan masa depan yang bisa kita harapkan. Rindu sejak malam mencari di atas gelanda kapal. Saat jatuhnya malam, di mana sekeliling hanyalah kesunyian yang mencerminkan kembali bayangan jiwa yang sunyi dalam batu luka masa lampau, San. Sunyi dan duka masa lampau. Amat manis perkataan itu. Ya, amat manis dikatakan. Tapi coba kau yang menanggungnya. Lihatlah bayangan jiwamu, San. Kau lihatlah dengan tenang. Mengapa kau tidak pernah lepaskan segenap tikaman yang menghancurkan jiwamu selama ini? Masa tidak pernah? Ya, tidak akan pernah. Kau seperti tahu benar tentang ketentuan yang terjadi atas jiwa seseorang. Kau memang tidak. Tetapi mengambil kesimpulan secara logis berdasarkan pengalaman. Masa tidak bisa? Bisa Nona Manis. Tapi dipercaya atau tidak, aku pun berhak mempercayainya atau tidak. Aku sekarang tidak percaya seorang pun di dunia ini. Kalau kau sayang padaku, kau ikuti aku. Janganlah tertarik kembali pada rumah, pada kampung halaman yang telah melemparkan aku selama ini. Aku ingin membuktikan bahwa perkataan yang lalu hanyalah sanda gurau. Kita akan terjun berdua ke dalam lubang penggalian. Mana kau akan melihat bayangan malu berserta harapan bercampur aduk dalam satu derita. Hingga kau tahu apa kelanjutan dari perkataan yang kau rasa dulu hanyalah sanda gurau. Saya tunggu bila Nona berkata benar. San, aku memang sayang kepadamu, San. Tetapi tidak dengan cara begini, dan aku tahu alasanmu. Saya tunggu bila Nona benar berkata sayang. San, tunggu, San. San, aku ikut dengan kau. San, tunggu, San. Bagaimana perempuan itu? Orang yang tidak lagi beres otaknya masih saja tetap mencintai.
saya. Nasihat bukan begini, tidak seorang cantik pun mencintai. Nah, inilah saat-saatnya dia datang. Masa tampang begini tidak ada yang mau? Aku sayang kepadamu, San. Jangan kau tinggalkan aku. Harusnya begini. Aku sayang kepadamu, San. Jangan kau tinggalkan aku. Aku ikut kemanapun kau akan pergi. Di mana Senarsi? Dia lari mengejar Sanjoyo. Dia mau mengambil Bang Intan katanya. Apa? Tanah berbahaya sampai sedang begini, San. Kemana mereka? San! Kemana mereka? Taulah sis. Saya sendiri pun juga heran. Masa perempuan secantik itu bisa dengan sangat jatuh cintanya kepada Sanjoyo yang otak miring sampai dia berkata, Aku sayang kepadamu, San. Jangan kau tinggalkan aku. Aku akan. San, di mana Senarsi? Aku tidak mengurus di mana dia. Tapi dia mengikuti pergimu, San. Mengikuti bagaimana? San! Mana yang betul ini? ya, dia pergi menyusul. Ya, dia pergi menyusul. Dan sekarang, ia tenggelam dalam lubang berayar. Sebab mengejar aku. Kau tidak menolongnya. Aku melihatnya dari atas dengan senyuman yang menghancurkan jiwanya. Kau jangan pergi menolong. Kau tak ada hubungannya dalam hal ini. Ya, karena ini adalah hubunganku sendiri. Dan kau telah tahu alasannya. Aku hendak mengajari diri dia. Bagaimana rasanya berendam dalam lumpur tanah penggalian. Kau mengendaki kematian. Tidak. Aku ingin dia merasakan sendiri. Bagaimana rasanya berendam dalam lumpur tanah penggalian. Dia sangat sayang kepadamu, San. Masa? Ia mengendaki uangku yang baru peroleh dengan cara yang paling mudah. Pura-pura datang, dapat lalu saya. Itu karena kau yang tidak pernah menaruh perasaan kepada orang lain. Mungkin ia sekarang sedang merasa lemas. Berada dalam lumpur tanah penggalian. Hanya dengan kepala yang hanya tersundul untuk menarik nafas. Kau jangan menolongnya. Kau tak ada hubungan dengannya. Ada hubungannya. Ia tidak menaruh sayang padamu. Hubungan bahwa kita telah sama-sama menerima nasib, San. Hubungan halus antara perasaan kemanusiaan. Iya. Itu karena aku tidak sama dengan yang siang malam menggaliat mencari pemandu dahaga. Iya. Mungkin ada benarnya kata-kata. Aku menghendaki kematiannya. Karena ia telah menjadi kehancuran jiwaku selama ini. San, aku tidak bisa membiarkan dia mati, San. Aku harap kau membiarkan aku pergi. Berilah dia kesempatan untuk hidup lagi. Kau ingin pergi? Pergilah. Tapi apa maksudmu mempermainkan pisau di depan pintu? Main-main hanya untuk sekedar menghibur hati yang sedang gundah. San, aku mohon kepadamu, San. Aku hendak menolongnya. Kau tidak boleh membunuhnya. Seorang akan membunuh seseorang yang hendak merampas harta benda yang susah payah dicarinya. Seorang akan mempertahankan dirinya. Aku tahu siapa yang membunuh jiwa seseorang. Siapa? Awas kau sesis. San. Sis.
Sampai ini kalian mendengar suaraku ini, akan kubunuh kalian.